Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Sahabat iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Rasulullah SAW hendak berangkat menuju Tanah Lapang untuk menjalankan sholat Idul Fitri bersama Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW. Faiza bihi yatimun. Rupanya ada anak kecil yatim sedang menangis. Ma bakaita ya bunayya. Gerangan apa yang menjadikan engkau menangis, wahai anakku? Ia mengatakan, wahai Rasulullah SAW, seluruh orang bahagia di hari fitri ini, sedangkan aku tidak punya ayah bunda. Berhentilah Rasulullah SAW, lalu beliau memegang kepala sang anak ini dan membawanya pulang ke rumah. Ia perintahkan Aisyah untuk mencari pakaian seperti pakaian Hasan dan Husain. Subhanallah, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Dan diberikan makan sebelum berangkat menuju Tanah Lapang tersebut. Sampai sang anak mengatakan, wahai Rasulullah, lam ajid aban khair min wa lam ajid umman khair minha. Wahai Rasulullah SAW, aku tidak mendapatkan seorang ayah yang baik sebaik engkau, dan aku tidak mendapatkan seorang ibu yang terpuji sebaik Aisyah radhiyallahu anha. Maka ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah SWT, sepenggal dari kisah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang harus mendapatkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya. Wa min amwalim haqqul lis-sa'il wal mahrum wa min amwalihim haqqul lis-sa'ilin. Di antara harta kita ini ada harta anak yatim, ada harta fakir miskin, ada harta orang-orang du'afa. Dan Allah mengatakan itu, sesungguhnya keadaan mereka yang yatim tak pernah mereka harapkan. Enggak pernah mereka berpesan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadir di dunia ini tanpa ayah. Pun mereka tidak pernah bercita hidupnya tanpa bapak. Tapi Allah gariskan kehidupannya seperti itu. Ini isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan seperti ombak di lautan. Ombak menggulung tinggi, bahkan menjatuhkan kapal tersebut. Kehidupan kita di dunia tidak serta-merta berhamburan dengan bunga-bunga dan wewangian. Ada kalanya alang rintangan menghadang. Begitu pula kehidupan orang lain. Mereka ada yang ayahnya meninggal dunia, mereka ada yang ibunya wafat, mereka yang gelandangan, mereka yang miskin papa, fakir, sangat membutuhkan belayan kasih sayang orang lain. Dan perhatian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika kita melihat ada orang yang kedinginan tanpa selimut di musim dingin, ketika ada orang ingin bisa tidur nyenyak namun tidak punya atap untuk tempat berlindung, ketika musim hujan yang luar biasa mereka tidak punya tempat tinggal, apa perasaan kita? Iba, kasihan, Masya Allah, bergejolak hati ingin bisa menolongnya. Ya, perih hati menatapnya. Lalu bagaimana? Kita belikan selimut, kita urunan untuk membuatkan rumah, yang kebanjiran kita kasih sembako. Hilanglah rasa laparnya dan dahaganya, hilanglah kesedihannya. Pertanyaannya, sebenarnya yang kita lakukan kebaikan ini sejatinya untuk orang tersebut atau untuk kita? Jawabannya untuk kita, agar sedih dan pilu kita pun hilang. Karena awalnya kita tadi sedih, pilu. Awalnya kita tidak nyaman melihat duka tersebut. Maka sejatinya kebaikan yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya ketika engkau melakukan kebaikan, sejatinya kebaikan itu untukmu, bukan untuk dia. Untukmu agar hilang kesedihan, agar hilang kedukaan. Yang kedua, karena engkaulah yang membutuhkan kebaikan itu. Karena dengan kebaikan itu engkau mendapatkan berkah. Karena dengan kebaikan itu engkau mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong sang hamba jikalau sang hamba itu menolong hamba-hamba yang lainnya. Maka ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berharga kepada kita, jangan pernah meremehkan si yatim, jangan pernah mengabaikan fakir miskin. Sampai-sampai Nabi mengatakan, innakum satunsuruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu dimenangkan oleh hadirnya orang-orang du'afa. Sesungguhnya engkau hidup nyaman itu gara-gara orang lemah, gara-gara fakir miskin. Apa maksudnya? Bukankah pembantu kita adalah orang yang miskin, sehingga kita tarik ia bekerja di rumah kita? Bukankah tukang kebun kita, supir kita, maaf, office boy kita adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, namun dialah yang menolong kita, meringankan kita, mobil kita bersih tersebab mereka, rumah kita terjaga tersebab mereka. Maka subhanallah, ketika kebaikan ini kita ratakan lewat tangan kita, maka Allah akan menolong kita. Terlebih kita memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika engkau ingin mendapatkan ayam, janganlah engkau kejar ayam-ayam tersebut, tapi taburkanlah pakan-pakan di depanmu, maka ada ayam-ayam itu akan datang kepada kita. Artinya apa? Kalau kita hendak mendapat rezeki yang melimpah, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah berbagi. Kalau Anda suka dan hobi untuk memelihara kupu-kupu dan senang dengan keindahan kupu-kupu, janganlah engkau kejar kupu-kupu itu, capek, lelah, letih. Bagaimana caranya? Buatlah tanaman-tanaman yang tanaman itu bisa menghadirkan bunga-bunga indah mekar mewangi. Maka bunga-bunga yang indah itu akan didatangi oleh kupu-kupu yang cantik jelita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang sama. Saudaraku, sahabat iman yang dirahmati oleh Allah SWT, Ramadan ini adalah bertabur kebaikan-kebaikan. Jangan tinggalkan kebaikan sekecil apapun. Terlebih ketika kita ingin bisa berbagi, ingin bisa peduli, maka Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk istri dan anak-anak kita, untuk orang-orang kita cintai. Maka keberkahan itu kita dapatkan dengan kedamaian hati, ketentraman hidup. Insya Allah, insya Allah. Ini saja kiranya ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah. Ramadan bulan berbagi, Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan penuh kebahagiaan. Jangan pernah berhenti untuk senantiasa peduli. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.